Oke, sebelum acaranya dimulai, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Hetrin Purba, menjabat sebagai Ketua LBH dan Sekretaris di EPASN, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, LTC, DPP KSBC, tanggal 21 sampai tanggal 22 November 2020. Hukum Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, dan PPHI. Serikat Pekerja. Poin pertama, yang dimaksud dengan serikat pekerja, serikat buruh menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 21 tahun 2000 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Adapun bentuk serikat pekerja atau buruh yaitu pertama, serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja yang didirikan oleh para pekerja di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Serikat pekerja di luar perusahaan adalah serikat pekerja yang didirikan oleh para pekerja yang tidak bekerja di perusahaan. 3. Federasi serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja atau buruh. Konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja atau serikat buruh. Poin berikutnya, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, setiap pekerja berhak untuk membentuk serikat pekerja sebagaimana termaktub pada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap pekerja buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh. Oke, lanjut. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban diatur dalam pasal 25 ayat 1 Serikat Pekerja, serikat buruh. Federasi dan konfederasi serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak 1 atau A. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. B. Mewakili pekerja buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Poin C. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan. Poin D. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan buruh. Poin E. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 2. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, lanjut. Pasal 27 Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban A. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. B. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. C. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, lanjut. Hak serikat buruh. Pada dasarnya setiap pekerja berhak untuk membentuk serikat pekerja sebagaimana termaktub pada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh. Tuh. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. Mewakili buruh menyelesaikan perselisihan industrial. Mewakili buruh dalam lembaga ketenagakerjaan, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan buruh. Jenis perselisihan dalam PHI. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Perselisihan hubungan industrial ada 4 poin. Yaitu poin pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nomor 2, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Poin ketiga, perselisihan antar serikat. Perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dengan serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Poin keempat, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Contohnya, ketidaksepakatan alasan PHK dan perbedaan hitungan pesangon. Lanjut, jenjang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada beberapa poin-poin untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu poin A, melalui negosiasi atau bipartit. Definisi perundingan bipartit dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. B. Mediasi atau tripartit. Mediasi dalam penyelesaian hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, konsiliasi. Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang dalam ketentuan Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial adalah pegawai perantara swasta bukan dari Depnaker sebagaimana mediasi yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti mediator, konsiliator berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesepakatan antara keduanya. Lanjut. Poin C, pengadilan hubungan industrial. Tugas pokok pengadilan hubungan industrial adalah mengeluarkan putusan atas perselisihan hubungan industrial. Gugatan bisa diteruskan ke pengadilan hubungan industrial jika menggunakan metode mediasi dan konsiliasi. Khusus untuk kasus PHK, PHI harus menentukan jenisnya. Perselisihan hak atau kepentingan berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan. Pasal 110 Undang-Undang PPHI, yaitu putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selama lembajan 14 hari kerja. Poin D, kasasi. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu mengatur sebagai berikut. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Berdasarkan pasal 111 Undang-Undang PPHI, salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui subkepentingan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Pasal 112 Undang-Undang PPHI, subkepentingan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri dalam waktu selama lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung. Oke, sampai yang poin tadi. Jadi dalam perselisihan hubungan industrial itu ada 4: perselisihan hak, perselisihan PHK, kepentingan, dan antar serikat. Dalam perselisihan yang poin 4 ini yang bisa dilanjutkan sampai di proses kasasi yaitu perselisihan hak dan perselisihan PHK. Kalau perselisihan kepentingan dan antar serikat itu hanya sampai jenjang pengadilan hubungan industrial, langsung ingkrah. Nah, berkaitan dengan itu,
terkait dengan perselisihan PHK yang sebelumnya hanya batas 1 tahun, apabila tidak dilanjutkan dalam proses perselisihan, maka hal tersebut daluarsa. Akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hak dan perselisihan PHK, maka daluarsanya tidak ada. Nah, untuk terkait dengan bipartit dan tripartit, di saat terjadinya mediasi antara pengusaha dan pekerja atau di dalam tingkat tripartit pengusaha, pekerja, dan dinas, itu harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya win-win solution. Bagaimana cara menyelesaikan perkara tersebut supaya tidak lanjut ke jenjang PHI. Nah, apabila dalam waktu di tripartit tidak dapat penyelesaiannya, maka mediator mengeluarkan anjuran. Syarat untuk bisa mendaftarkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial yaitu harus adanya anjuran asli. Kalau tidak ada anjuran asli, biasanya dari kepaniteraan pengadilan hubungan industrial menolak. Tuh. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para berlaku dalam proses produksi barang dan jasa, terdiri atas unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan hubungan industrial terdiri atas A. Landasan ideal atau Pancasila. B. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945. C. Landasan operasional GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah. Ciri-ciri hubungan industrial Pancasila yaitu: poin A. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Poin B. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Poin C. Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Poin D. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Poin E. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan dan kepatuhan. Adapun sarana hubungan industrial pada industrial Pancasila yaitu serikat pekerja, serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama tripartit, lembaga kerjasama tripartit dilakukan, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke, selanjut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kita lanjut. Union busting atau pemberangusan serikat pekerja. 1. Suatu praktek yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha yang berupaya untuk menghentikan aktivitas serikat pekerja, serikat buruh di perusahaannya. Upaya yang dilakukan memiliki bentuk yang bervariasi dengan menggunakan berbagai cara dan alasan. Praktik ini dianggap buruk dan merupakan praktik perburuan yang tidak sehat atau unfair labor practice. Poin berikutnya, perlindungan terhadap tindakan union busting diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, khususnya pasal 28 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Ketentuan pasal tersebut secara luas dipahami sebagai hukum mengenai union busting. Namun sesungguhnya hukum tidak hanya sebatas mengenai apa yang tertulis dalam undang-undang saja. Hukum tidak hanya berhenti dan selesai dalam rumusan kata-kata di undang-undang, namun juga perlu dijalankan. Perlindungan serikat pekerja dari union busting. Perlindungan hukum terhadap praktik union busting diatur dalam pasal 28
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang bunyinya, poin pertama, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja, serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja atau buruh, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja, serikat buruh. Oke. Poin yang paling penting di Undang-Undang 21 tahun 2000 yaitu union busting ini, di mana banyak para anggota diintimidasi oleh pengusaha dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara. Tapi poin yang paling penting di sini adalah di saat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, memang ada diatur di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, itu pasal 32. Tetapi ketika kita pengurus serikat pekerja, anggota kita ada yang di PHK, kita tidak mengacu ke sana. Karena kalau kita mengacu ke sana, ranahnya ke perselisihan hubungan industrial, ke PHI jadinya. Jadi apabila ada anggota kita yang diintimidasi, yang di PHK atau dimutasi, kita tidak bawa ke ranah PHI karena substansinya adalah perdata. Kita dorong supaya union busting itu kita laporkan ke kepolisian agar diproses oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 junto pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Terhadap pihak yang melakukan hal yang dilarang atau memaksa seperti disebutkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 21 Tahun 2000. Yaitu ini sanksi akibat dari pasal 28 tadi, yaitu pasal 43. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Oke, kita lanjut. Bahwa ketentuan mengenai union busting memang diciptakan untuk melindungi keberadaan serikat pekerja. Oleh karena itu, bisa dimengerti jika pekerja, khususnya pengurus serikat pekerja, yang mendapatkan tindakan disiplin kemudian menggunakan hal ini sebagai pembelanya. Jika dilihat dari sejarahnya, ketentuan mengenai union busting ini memang muncul sebagai reaksi atas tindakan represif pengusaha dalam memberangus keberadaan serikat pekerja. Tindakan represif ini diwujudkan dalam bentuk pemberian tindakan disiplin. Meskipun saat ini ketentuan mengenai union busting sudah mapan atau well established, namun tidak ada serta-merta tindakan represif pengusaha terhadap serikat pekerja menjadi hilang. Bisa jadi terjadi bahwa tindakan disiplin diberikan memang sebagai tekanan atau upaya pemberangusan serikat pekerja. Dalam hal ini, maka pembelaan dengan menggunakan konsep union busting relevan untuk diajukan. Namun sebaliknya, ada juga pengurus serikat pekerja yang kebetulan memang melakukan pelanggaran, kemudian saat diberikan tindakan disiplin, ia menggunakan apapun upaya pembelaan yang ada, termasuk dengan dalih union busting. Nah, di poin ini sangat penting. Poin ini. Jadi, ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan anggota kita, kemudian pengusaha melakukan PHK atau mutasi kepada anggota tersebut. Nah, di sini kebanyakan serikat pekerja menggunakan rumusan terkait dengan union busting. Itu. Walaupun sebenarnya PHK atau mutasi karena terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, seharusnya di situ bukan langsung di PHK. Kan begitu. Karena di dalam ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu, ketika si anggota melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, maka akan diberikan SP, SP1, SP2, dan SP3. Nah, di sini paling penting, ketika anggota kita, anggota DPK
melakukan suatu pelanggaran terhadap perjanjian kerja, maka pengusaha itu biasanya langsung memphk tanpa mempertimbangkan adanya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, karena itu merupakan anggota. Nah, rumusan ini juga bisa masuk dalam kategori union busting. Tuh. Oke ya. Oke, kita lanjut. Di sisi pengusaha, kedudukan seorang pekerja sebagai anggota ataupun pengurus serikat pekerja tidak bisa menjadi alasan pemaaf jika yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran. Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran, maka tindakan disiplin harus diberikan, terlepas dari kedudukan sebagai anggota ataupun pengurus serikat pekerja. Namun pengusaha memang harus berhati-hati pada saat memberikan tindakan disiplin kepada pengurus serikat pekerja. Jika syarat-syarat formil dan material untuk pemberian tindakan disiplin tidak terpenuhi, pengusaha dapat dituduh telah melakukan praktik union busting.